kepada Mario Dendi. Dan ini ancamannya juga cukup berat, yaitu 15 tahun. Yang di sini 15 tahun, yang di sini 15 tahun. Dan jelas ini menunjukkan bahwa kami tidak memberikan pelayanan yang istimewa kepada Mario Dendi. Viral video Mario Dandi lepas pasang borgol sendiri di depan polisi. Polda Metro tiba-tiba mau menambah hukuman Mario 2 kali lipat. Kira-kira karena apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Yang saya hormati rekan-rekan jurnalis. Pada kesempatan ini saya tergelitik dan saya merasa bertanggung jawab dengan adanya berita-berita yang viral menyangkut penanganan perkara Mario Dendi. Saya tidak akan bicara ke belakang bagaimana itu kejadiannya. Yang jelas kalau memang ini menjadi semacam koreksi bagi Polda Metro, saya terima dan saya terima kasih kepada netizen yang memberikan kritikan, masukan terhadap penanganan yang seolah-olah seperti privilege. Menurut saya yang perlu kami tekankan dalam kaitan ini adalah kepekaan dari petugas penyidik ketika tahu kasus ini menjadi sorotan publik, khususnya berkaitan dengan perilaku yang membuat orang marah. Begitu dia tega menginjak, menendang kepala orang, ditambah lagi pamer kekayaan. Ini kan menunjukkan bahwa dia merasa kuat, merasa kaya, merasa mampu untuk berbuat seenaknya. Nah, ini harusnya disikapi oleh penyidik dengan penuh kehati-hatian. Jangan ada celah, jangan ada perlakuan yang bisa ditafsirkan bahwa itu perlakuan khusus. Kepekaan menjadi penting. Sebetulnya penggunaan borgol ataupun tali itu tujuannya adalah untuk keamanan. Keamanan dalam konteks janganlah si pelaku nanti melakukan sesuatu yang membahayakan. Bisa lari, bisa ngambil senjata, atau bisa ngambil alat yang kemudian nanti menyerang aparat. Jadi lebih ke sana. Jadi ketika menunggu administrasi dan sebagainya, menurut kami hal yang biasa. Karena toh nanti begitu masuk sel juga nggak diborgol lagi gitu. Oke, baik. Mas. Nah, itu ketentuannya kan tentunya semua harus petugas yang memasangkan, bukan masang sendiri. Dan kalau kita amati itu kan longgar sekali. Buktinya dia bisa memasukkan tangannya sendiri dengan santai, kemudian dia bisa gerak-gerakan karena sangat longgar gitu. Usai Polda Metro Jaya memberikan klarifikasi atas video Mario Dandi yang bisa melepas dan memasang kabel tais sendiri, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan tentang hukuman tambahan yang akan diterima Mario Dandi. Mario akan dikenakan pasal berlapis, yaitu tentang penganiayaan kepada David Ozora dan pencabulan terhadap anak AG. Saya yakin para penyidik tidak ada yang memberikan pelayanan yang istimewa kepada Mario Dendi, nggak ada. Bahkan dari pasal yang diterapkan itu ada pasal yang sangat memberatkan, yaitu pasal 355 di mana dia merencanakan adanya penganiayaan berat. Yang kedua, laporan dari AG itu pun sekarang sudah naik ke penyidikan. Yang ini berbeda tindak pidananya, bukan satu kegiatan yang terus-menerus, tapi ini ada berbeda tindak pidana. Antara yang satu judulnya adalah 351 atau 355, yang satu adalah undang-undang tentang pencabulan, pencabulan terhadap anak di bawah umur. Dan ini ancamannya juga cukup berat, yaitu 15 tahun. Yang di sini 15 tahun, yang di sini 15 tahun. Dan jelas ini menunjukkan bahwa kami tidak memberikan pelayanan yang istimewa kepada Mario Dendi.
Karena apapun tugas kami adalah menyelesaikan berkas perkaranya, ya, berkas perkaranya. Dan saya kembali apa yang disampaikan oleh masyarakat, sekecil apapun itu menjadi bahan perbaikan buat kami, itu kami sangat terima kasih. Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto buka suara terkait nasib Mario Dandi jika ditetapkan sebagai tersangka kasus pencabulan terhadap terdakwa anak AG. Diketahui, Mario merupakan tersangka utama di kasus penganiayaan David Ozora. Karyoto menilai, berkas perkara kasus pencabulan bisa saja dijadikan satu dengan berkas kasus penganiayaan. Namun hal itu tetap diserahkan sepenuhnya kepada jaksa penuntut umum sebagai pihak yang mengawal jalannya persidangan. Apabila Mario ditetapkan sebagai tersangka di kasus pencabulan, maka nantinya anak mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo itu akan menyandang dua status hukum. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah meningkatkan kasus dugaan pencabulan yang dilakukan Mario Dandi Satrio terhadap mantan pacarnya AG ke tahap penyidikan. Keputusan tersebut diambil setelah penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terkait tindak pidana tersebut. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi, mengatakan ini berdasar hasil gelar perkara yang dilakukan penyidik pada Jumat siang. Selanjutnya, kata Hengki, penyidik akan melengkapi dua alat bukti. Hal tersebut dilakukan untuk menetapkan tersangka dalam perkara yang ada. Dalam kasus pencabulan anak di bawah umur ini, Mario Dandi terancam hukuman 15 tahun penjara. Sedangkan, dalam kasus penganiayaan yang dilakukan Mario terhadap David Ozora, Mario juga dikenakan ancaman hukuman 15 tahun penjara. AG melaporkan Mario Dandi, yang juga mantan pacarnya itu, usai dirinya divonis 3,5 tahun penjara, terkait kasus penganiayaan Kristalino David Ozora. Laporan AG ini sendiri, akhirnya diterima pihak kepolisian, pada Senin, tanggal 8 Mei. Sebelumnya, pihak AG mengaku dua kali mencoba melaporkan Mario Dandi, tetapi ditolak. Terkait laporan AG yang ditolak ini, Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mengatakan dirinya akan mengecek kepada penyidik. Pengacara AG, Mangata Toding Alo mengatakan, pihaknya turut melampirkan 4 barang bukti dalam pelaporan tersebut. Salah satu yang dijadikan batang bukti adalah putusan pengadilan. Selanjutnya, polisi akan memulai penyidikan. Pada tahap ini, polisi akan mengumpulkan alat bukti untuk menentukan tersangkanya. Ancaman pidana pada pasal ini, paling singkat 5 tahun, dan paling lama 15 tahun, dan denda paling banyak 5 miliar rupiah.